Salam, senang bisa berjumpa dengan saudara melalui ibadah kita hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Semua kita memberikan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan kita renungkan dengan judul hidup dalam hidup yang baru. Ya, hidup dalam hidup yang baru. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah untuk memberikan kepada kami hari ini untuk kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan kebenaran Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan kepada suatu peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat di tahun 2001, saudaraku, di sana ada satu peristiwa yang namanya penyerangan saudaraku oleh teroris dari gedung WTC di Amerika. Saudaraku, apa yang terjadi setelah itu, pasca peristiwa itu, saudaraku, maka di seluruh dunia, bahkan di Indonesia khususnya, menerapkan protokol keamanan yang super ketat, di mana tempat-tempat umum, mal, dan tempat-tempat yang lain, saudaraku, tempat-tempat rekreasi, selalu diadakan yang namanya penjagaan, protokol keamanan yang sangat ketat. Saudaraku, untuk apa? Semuanya itu dilakukan. Itu sudah kita lalui. Bahkan hari-hari ini kita masih merasakan itu. Ketika kita berada di tempat-tempat umum, maka ada pemeriksaan keamanan yang demikian ketat. Nah, saudaraku, hari-hari ini yang terjadi di tengah bangsa kita, yaitu adanya COVID-19, virus corona, saudaraku. Maka di beberapa provinsi, daerah, kota, ada yang mengadakan PSBB, karantina, bahkan tinggal di rumah, kita harus tinggal di rumah, jaga jarak, kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar, kuliah di rumah. Kita harus menggunakan masker, kalau keluar kita harus cuci tangan, kita harus menggunakan desinfektan dan hand sanitizer, selalu harus kita gunakan. Itu adalah protokol kesehatan yang harus kita lalui. Bahkan kemudian, saudaraku, setelah PSBB, maka muncul yang mana istilah yang namanya new normal, ya, kenormalan yang baru, hidup dalam normal, hidup normal, tetapi dengan syarat dan kewajiban disiplin kesehatan yang harus dilakukan. Kita mengalami itu sekarang ini, kita melakukan itu. Kita boleh keluar, tetapi dibatasi kegiatan kita di luar dengan syarat-syarat. Bahkan anak-anak tidak boleh bepergian yang di bawah 9 tahun. Saudaraku, bahkan kita harus tetap jaga jarak, kita harus tetap kegiatan-kegiatan di luar dibatasi. Saudaraku, kita harus cuci tangan, pakai masker, bahkan cek suhu tubuh sekarang. Nah, saudaraku, semua itu adalah protokol kesehatan yang kita harus lalui ketika kita hidup dalam yang namanya new normal itu, dalam kenormalan yang baru. Saudaraku yang Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini, saudaraku? Firman Tuhan bicara tentang hidup dalam hidup yang baru. Tentunya, saudaraku, hidup yang baru itu, saudaraku, kita harus punya ketentuan-ketentuan, kita punya protokol-protokol yang harus kita lalui dalam hidup kita kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus sadar, kita dulu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang tidak mencari Tuhan. Kita hidup dalam kuasa dosa dan maut, seperti maut yang menguasai hidup kita. Bahkan kita hidup dalam dosa tanpa Tuhan, tanpa pengharapan, tidak memiliki tujuan hidup. Kita tidak punya pengharapan. Saudaraku, Roma 3 ayat 10-12 mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kalau baca kita dalam ayat dalam Roma ini, saudaraku, maka sesungguhnya itulah manusia hidup lama kita. Jadi itu manusia lama kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk dalam hidup yang baru. Maka dalam 2 Korintus 5 ayat 11 tadi dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara, bukan hidup dalam kehidupan yang lama tadi, tapi kita kehidupan yang baru. Sejak kapan? Yaitu sejak kita percaya kepada Kristus. Saudaraku, kita percaya kepada Allah dan kita bebas dari kuasa dosa. Kita menjadi anak-anak Allah
yang memiliki hak waris kerajaan surga. Kita bukan lagi hidup dalam hidup yang lama, tetapi kita hidup dalam kehidupan yang baru, bebas dari kuasa dosa dan maut. Bahkan kita hidup dalam tatanan baru, dalam karakter baru, dalam pola pikir yang baru. Saudaraku, ada tatanan-tatanan baru yang harus kita taati dalam hidup kita ketika kita masuk dalam hidup yang baru ini, saudaraku. Nah, itu apa, saudaraku? Yang hanya dua aja yang saya bagikan pada hari ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, bahwa kita hidup dalam kehidupan yang baru. Yang pertama, kita harus berani beda. Kita harus berani hidup beda. Saudaraku, kalau kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua, di sana katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, menjadi ciptaan baru menurut perubahan, menuntut perubahan dalam hidup kita. Bukan menjadi seperti dunia ini, tetapi kita harus berani beda dengan dunia ini. Setelah kita berada dalam dunia, tetapi kita bukan bagian dari dunia. Tuhan katakan kita ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Saudaraku, kita bukan bagian dari dunia ini. Kalau dunia membenci saudara, membenci saya, itu adalah wajar. Kenapa? Karena kita bukan bagian dari dunia ini. Dan firman Tuhan katakan kita harus jangan menjadi serupa dengan dunia. Cara-cara dunia, pola pikir dunia, karakter dunia, saudaraku, harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah masuki dalam kehidupan yang baru. Dan Tuhan katakan kita menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kalau kita menjadi hidup dalam hidup yang baru, maka yang kedua adalah kita harus mengenakan manusia baru itu, ya. Nah, Efesus pasal yang keempat, saudaraku, ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 32, saudaraku, di sana katakan Rasul Paulus berbicara tentang manusia baru yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, saudaraku, ayat 22 di sana mengatakan demikian, harus menanggalkan manusia lama yang akan binasa, yang akan menemui kebinasaannya. Saudaraku, berhubung kita sudah mengenakan manusia baru, maka manusia lama kita harus kita tanggalkan. Berani membuang segala hal yang menjadi bagian dari hidup lama kita. Saudaraku, kesukaan kita, hobi kita, tabiat daging kita, karakter kita, pola pikir kita yang lama, kita harus berani tanggalkan dalam hidup kita. Supaya apa, saudaraku? Kita dapat mengenakan manusia yang baru itu, berani melepaskan ikatan-ikatan dosa yang tanpa kita sadar semakin kuat membelenggu hidup kita. Harus kita lepaskan, saudara. Ya, tidak ada yang kata di Pak, saya tidak bisa, saya katakan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melepaskan dan dilepaskan dari segala ikatan dosa. Nah, saudaraku, ayat yang 24 di sana dikatakan, dan kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Tanggalkan manusia lama kita dan kenakan manusia baru. Apa artinya, saudaraku? Kita harus berani meletakkan diri kita di mezbah Tuhan. Untuk apa? Untuk disucikan, untuk dikuduskan, sehingga menjadi alat Tuhan yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan, memiliki perubahan karakter, memiliki pola hidup yang baru, pola pikir yang baru. Itu sampai ayat 23 di sana dikatakan demikian. Efesus pasal 4 ayat yang 23 dikatakan demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudaraku, kita meletakkan hidup kita di mezbah Tuhan. Supaya apa? Kita terus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Kita harus sadar bahwa pikiran itu adalah sumber segala apa yang membuat kita melakukan segala kegiatan kita. Dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran itu mengendalikan seluruh tubuh kita. Di samping, saudaraku, ketika pikiran kita diperbaharui di dalam roh Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita memperkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, dalam Tuhan, karena itu, saudaraku, mari kita hidup dalam dimensi manusia yang baru di dalam Tuhan. Ya, kita sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Mari kita hidup dalam dimensi yang baru. Sadari kita ada dalam dunia ini, tetapi kita bukan bagian dari dunia ini. Karena Anda adalah warga kerajaan surga. Tuhan menempatkan kita di dunia ini supaya kita menjadi garam Tuhan, menjadi terang Tuhan, untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Saudaraku, hargai kasih karunia Tuhan yang sudah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Saudaraku, menjadi ciptaan baru artinya adalah kita punya Allah. Kita yang menjamin hidup kita, memiliki kepastian, keselamatan.
bahkan masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Kita bagian dari ahli waris kerajaan Allah. Sekarang itu serahkan yang Tuhan. Mari kita lakukan hidup kita untuk kalau senantiasa berkenan kepada Tuhan. Gunakan waktu kita untuk melayani Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Berikan apa yang kita berikan bagi Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan dari kehidupan kita. Seragu selama kita masih ada kesempatan, mari gunakan hidup kita bagi Tuhan. Untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan berikan yang terbaik senantiasa untuk Tuhan. Engkau hidup dalam kehidupan yang baru. Saudaraku, mari kita berusaha untuk tanggalkan hidup kita yang lama dan minta kepada Tuhan. Bila Tuhan terus selalu memproses hidup kita, sehingga kita terus menjadi orang yang hidup dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati kami senantiasa dan bawa kami untuk terus hidup dalam kehidupan yang baru. Kalau ada dosa, pelanggaran, tabiat, karakter kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, manusia lama kami hari ini aku berdoa, kami tanggalkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Perbaharui hati kami, perbaharui roh kami, perbaharui pikiran kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Roh Kudus menterangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah beribadah dalam keluarga-keluarga mereka hari ini, bahkan persembahan-persembahan mereka Tuhan berkati berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Segala atas kami sepanjang hari Tuhan menyertai senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian, syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua berkati katakan amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Salam.